Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Raida Tunuha dengan NIM 210300067 dari Program Studi Matematika Angkatan 21 Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Negeri Padang. Pada video kali ini, saya akan membahas mengenai turunan parsial, di mana turunan parsial ini ada turunan parsial pertama dan turunan parsial yang kedua. Pertama, kita masuk mengenai pengertian parsial. Apa itu turunan parsial? Di mana turunan parsial ini merupakan turunan suatu fungsi matematika peubah banyak terhadap salah satu peubah dengan peubah lainnya dipertahankan. Maksud peubah di sini yaitu variabelnya. Selanjutnya yaitu fungsi satu peubah. Definisinya, jika Y sama dengan fx sebagai fungsi dari satu peubah x, maka turunan pertama fungsi Y sama dengan fx hanya terhadap peubah x saja, dinotasikan dengan Y aksen atau dy dx. Selanjutnya, kita masuk ke fungsi dua peubah, di mana jika z-nya sama dengan fx, y, di sini titiknya ada x dan y, sebagai fungsi dari dua peubah x dan y atau variabelnya, maka turunan pertama dari fungsi z dapat dicari untuk kedua peubah x dan y tersebut. Yang pertama, kita cari dulu terhadap peubah x yang dinotasikan dengan do f do x atau do z do x. Selanjutnya, kita cari juga terhadap peubah Y yang dinotasikan dengan do F do Y atau do Z do Y. Lambang do ini menandakan bahwa di sini merupakan turunannya merupakan turunan parsial. Maksud dari peubah dipertahankan tadi yaitu di sini yaitu hanya terdapat peubah X. Maka yang dirubah hanya peubah X saja dan Y-nya tetap. Maka Y-nya itu disebut dengan konstan. Selanjutnya kita masuk kepada contoh, yaitu tentukan turunan parsial pertama terhadap peubah X dan Y dari fungsi yang dirumuskan dengan Z 3X kuadrat Y pangkat 5 ditambah X kuadrat Y kuadrat dikurang 2X Y pangkat 4. Selanjutnya, tentukan turunan parsial F terhadap X dan Y di titik 2,3. Adapun penyelesaiannya yaitu pertama kita cari dulu terhadap peubah X-nya. Di mana di sini yang berubah yaitu variabel X-nya, sedangkan variabel Y-nya konstan atau tetap. Maka diperoleh do F do X-nya yaitu 6XY pangkat 5 ditambah 2XY kuadrat dikurang 2Y pangkat 4. Setelah diperoleh turunannya terhadap peubah X, maka kita cari juga terhadap peubah Y-nya, di mana didapatkan 15X kuadrat Y pangkat 4 ditambah 2X kuadrat Y dikurang 8XY pangkat 3. Selanjutnya, terhadap peubah X di titik 2,3, maka kita substitusikan titik 2 dan 3 atau nilai X-nya 2, Y-nya 3 ke dalam persamaan yang telah kita dapatkan tadi. Adapun turunan yang didapatkan do F do X-nya yaitu 6X Y pangkat 5 ditambah 2XY kuadrat dikurang 2Y pangkat 4. Maka kita substitusikan nilainya yaitu di sini nilai X-nya 2 berarti 2, Y-nya 3 pangkat 5 ditambah 2 kali 2, Y-nya 3 pangkat 2 dikurang 2, 3 pangkat 4. Maka diperoleh hasilnya yaitu do F do X di titik 2,3, 2790. Kemudian kita cari juga terhadap peubah Y di titik 2,3-nya yaitu 15X kuadrat. Sebelumnya kita sudah dapat turunannya yaitu
Y pangkat 4 ditambah 2X kuadrat Y dikurang 8XY pangkat 3. Kemudian kita substitusikan nilai X-nya 2 dan nilai Y-nya 3, yaitu 15, 2 pangkat 2, Y-nya 3 pangkat 4, ditambah 2, 2 pangkat 2, dikali 3, dikurang 8, kali 2, 3 pangkat 3. Maka kita perolehlah hasil 4.452 terhadap ubah Y di titik 2,3-nya. Setelah itu, kita masuk ke dalam turunan parsial kedua, di mana turunan parsial kedua dari fungsi Z sama dengan fxy, di mana variabelnya di sini X dan Y, didefinisikan sebagai turunan parsial dari do F do X dan do F do Y terhadap peubah X dan Y, yang dinotasikan sebagai berikut. Jika fxy dan fyx-nya itu sama, maka dia merupakan kontinu di titik A, B. Kita lihat contoh. Tentukan semua turunan parsial kedua dari fungsi yang dirumuskan dengan X cos Y ditambah 2X kuadrat Y kuadrat. Maka kita cari di mana soalnya tadi yaitu Z sama dengan X cos Y ditambah 2X kuadrat Y kuadrat. Pertama, kita cari dulu turunannya terhadap peubah X. Yang pertama, kita cari dulu do F do X-nya, di mana di sini turunannya terhadap X. Maka X cos Y, turunannya terhadap X yaitu cos Y ditambah 2X kuadrat Y kuadrat, yaitu 2 kali 2, 4XY kuadrat. Selanjutnya, kita cari do kuadrat F do X kuadrat dari do F do X ini. Cos Y terhadap X, 0. 4XY kuadrat terhadap X, yaitu 4Y kuadrat. Setelah kita dapat, maka langsung kita cari turunannya, yaitu turunannya do kuadrat F, do Y, do X. Maka diperoleh yaitu min sin Y ditambah 8XY. Ini didapat dari turunannya yang ini. Setelah kita dapatkan turunan terhadap peubah X, maka kita cari juga turunannya terhadap peubah Y atau variabel Y-nya. Yaitu do F do Y dari fungsi Z-nya tadi yaitu Z sama dengan X cos Y ditambah 2X kuadrat Y kuadrat. Maka turunannya terhadap Y yaitu X min sin Y, turunan cos yaitu min sin Y ditambah 4X kuadrat Y. Kemudian turunannya terhadap do kuadrat F do Y kuadrat, maka ini diperoleh dari turunan yang di atasnya. Maka diperoleh hasilnya min X cos Y ditambah 4X kuadrat. Selanjutnya, do kuadrat F, do X, do Y. Didapatkan min sin Y ditambah 8XY. Ini kita peroleh dari turunan yang di atas juga. Setelah kita dapat, maka terbukti bahwa do kuadrat F hasilnya min sin Y ditambah 8XY sama dengan hasilnya terhadap peubah X, yaitu
min sin Y ditambah 8x Y juga. Maka di sini continue di titik X, Y. Sekian materi mengenai turunan parsial. Jika ada kesalahan kata, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.